Istri Ayub melecehkannya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 2 pasal 9. Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-35 dengan seri 2901, bila hal buruk terjadi pada orang yang baik, atau when bad things happen to a good person. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Ayub yang merupakan kitab ke-18 pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayub atau Job. Bila hal buruk terjadi pada orang yang baik, tidak ada yang lebih menderita, tidak seorang pun layak mendapatkannya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari kitab Ayub pasal 1 ayat 8. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya sekaligus dunia runtuh menimpa seorang manusia yang tidak bersalah, seorang laki-laki bernama Ayub. Ini menjadi yang paling tinggi dalam hal ketidakadilan. Pertama, para perampok mencuri harta bendanya dan membantai para pekerjanya. Kemudian, api dari langit menghanguskan seluruh dombanya, dan satu angin ajaib menghancurkan rumahnya dan membunuh seluruh putra-putrinya. Puncaknya, Ayub terpuruk dengan suatu penyakit yang menakutkan dan sangat menderita. Apa yang telah saya perbuat sehingga saya pantas menderita seperti ini? Dia meratap. Suatu kontes kosmik. Kitab Ayub dibaca seperti suatu cerita detektif yang di dalamnya para pembaca dapat mengenal lebih jauh mengenai karakter-karakter sentralnya. Pasal paling awal menjawab pertanyaan penting Ayub. Dia tidak berbuat apapun untuk layak menderita seperti itu. Kita, para pembaca, mengetahui hal itu, tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepada Ayub dan teman-temannya. Tanpa disadarinya, Ayub telah terlibat dalam suatu percobaan kosmik, suatu kontes yang dirancang di surga, tetapi dipanggungkan di bumi. Pada percobaan iman yang ekstrim ini, orang terbaik di bumi menderita bencana terburuk. Setan mengklaim bahwa orang seperti Ayub mengasihi Tuhan hanya karena hal-hal baik yang disediakannya. Menghilangkan semua hal yang baik itu, setan tertantang, dan iman Ayub akan runtuh bersama harta dan kesehatannya. Reputasi Tuhan tetap pada jalurnya. Akankah Ayub tetap mempercayainya? Bahkan saat hidupnya sudah jatuh. Itulah pertanyaan penting dari kitab ini. Akankah Ayub berbalik menentang Tuhan? Istri Ayub melecehkannya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 2 pasal 9. Teman-temannya malah lebih kejam lagi. Mereka berkata bahwa Ayub telah dihukum sehingga dia sangat layak menderita semua tragedi itu menimpa kehidupannya. Dari sisinya, Ayub berjuang melakukan apa yang terlihat tidak masuk akal, tetap mempertahankan keyakinan dalam sebuah kasih terhadap Tuhan yang Maha Adil, meskipun semua bukti mengarah kepada melawan Tuhan yang seperti itu. Ayub dalam pencobaan. Ini dapat membantu untuk menganggap kitab ini seperti sebuah drama di ruang pengadilan, penuh dengan pidato panjang dan kefasihan. Pada hampir seluruh kitab, Ayub duduk di kursi tertuduh mendengarkan pidato panjang dan tajam dari teman-temannya. Dia tahu tidak ada sanggahan pertahanan ketat. Apa yang mereka katakan tentang penderitaan sebagai kutukan terlihat masuk akal. Namun, juga dia mengetahui, jauh di dalam jiwanya, bahwa mereka salah. Dia tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Harus ada penjelasan lainnya.
Seperti orang menderita lainnya, Ayub mengalami lingkaran emosional. Dia mengeluh, meledak, membujuk, dan jatuh mengasihani diri sendiri. Dia sependapat dengan teman-temannya, lalu menggeser posisi dan bertentangan dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dia datang dengan pernyataan harapan yang cemerlang. Terutama, Ayub meminta satu hal, pemunculan satu orang yang dapat menjelaskan nasibnya yang begitu menyedihkan. Dia ingin bertemu Tuhan secara pribadi, bertatap muka. Ternyata, Ayub mendapatkan keinginannya. Tuhan menampakkan dirinya secara pribadi. Dan ketika Tuhan akhirnya berbicara, tak seorang pun, bukan Ayub, dan bukan salah seorang dari teman-temannya, dipersiapkan untuk apa yang hendak dia katakan. Ketika kita merasa seperti Ayub, cepat atau lambat, kita semua mendapatkan diri kita pada suatu posisi seperti yang dialami Ayub. Dunia kita terlihat hancur. Tidak ada yang masuk akal lagi. Tuhan sepertinya telah menjauh dan terdiam. Pada momen krisis seperti itu, setiap orang dari kita ditaruh dalam pencobaan. Sedikit banyak, kita menjadi aktor dalam suatu kontes seperti yang dialami Ayub. Kitab ini mencatat setiap langkah pada proses itu dengan kejujuran yang teguh. Kehidupan Ayub hadir sebagai suatu contoh bagi setiap orang yang harus melalui penderitaan berat. Bagaimana membaca kitab Ayub? Kitab Ayub dipandang sebagai salah satu mahakarya sastra yang benar-benar di dunia. Kitab ini memuat beberapa puisi terbaik dan sangat ekspresif di dalam Alkitab. Namun para pembaca pertama kitab Ayub dapat dengan mudah tersesat karena, tanda kutip, alur cerita lengkap ditemukan pada 2 pasal pertama dan pada pasal yang terakhir. Segala sesuatu di antaranya terdiri dari serangkaian pidato. Bagian judul berhuruf tebal dan ungkapan yang mengikutinya seperti tanda kutip, dan Ayub melanjutkan wacananya. Dan, tanda kutip lagi, orang teman itu menjawab, berfungsi sebagai penanda atau rambu pada keseluruhan kitab. Daripada membaca bagian-bagian besar kitab, bacalah keseluruhan pidato Ayub, atau satu pidato Ayub dan satu bantahan salah seorang temannya. Hal ini dapat membantu jika Anda mencoba merangkum pernyataan di balik setiap pidato dalam satu kalimat dan menuliskan kalimat tersebut di garis tepi, dalam kurung. Contohnya, Ayub memprotes bahwa dia tidak bersalah, tutup kurung. Para pembaca di masa itu mengesankan para hadirin lebih mengandalkan kefasihan berbicara dibandingkan ketelitian logis, sehingga pidato-pidato ini sepertinya muluk-muluk. Isu mengenai Ayub dan teman-temannya bertujuan, bagaimanapun, seperti suatu kisah hidup dan mati. Saat Anda membaca pidato teman-temannya Ayub, ingatlah bahwa pandangan mereka tentu saja tidak merefleksikan Tuhan. Kitab Ayub sekedar mencatat sudut pandang teman-temannya, dan itu tidak mendukung mereka. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.